Akhirnya kita sampai juga, tapi nggak ada video perjalanan ya guys, karena perjalanannya itu saya naik motor sendiri, jadi nggak bisa pegang kamera dan juga kamera saya kurang mendukung. Welcome. Saya sudah semua berlalu. Wow, rame guys. Jatuh cinta berjuta rasa, hati rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu bersama. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini view-nya saat malam hari itu sangat indah dan keren. Ini hanya di video saja, teman-teman sangat bisa menikmatinya ketika ke sana. Indah dan sangat tenang, menenangkan. Buat yang suka healing-healing, nah ini sangat cocok guys. Nah, kenapa aku ada di sini? Karena ini adalah sebuah acara tahunan di Krenisme, yang itu adalah sebuah perekrutan anggota baru, dan saya ikut di kegiatan ini karena emang saya udah bergabung di Krenisme sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini juga kita akan bertemu dengan seorang YouTuber Bulukumba yang merupakan salah satu pendiri di Krenisme. Teman-teman yang di Bulukumba sudah pasti banyak yang tahu dong siapa dia. Simak ya selengkapnya di video aku berikut ini guys. Nah, ini ada beberapa serangkaian acara sebelum YouTubers Bulukumba ini mengisi acara kita kali ini. Tidak pernah berpikir bahwa Krenisme akan sebesar ini. Mendirikan itu sangat mudah, tapi mempertahankan sangatlah susah. Saya hanya mendirikan, tapi teman-teman lah yang melanjutkan. Kalau teman-teman pengurus tidak melanjutkan, tentunya Krenisme tidak akan berumur jalan 8 tahun ini. Ya. Kegiatan perekrutan keluarga baru Krenisme yang ketiga ini pertama kalinya diadakan dengan konsep yang luar biasa seperti ini. Terima kasih banyak untuk pengurus telah menginisiasi kegiatan ini. Beberapa bulan yang lalu datang ke rumah, menghubungi manajer saya untuk bertemu. Saya bilang, oke lah, kegiatan ini bagus, kita lanjutkan. Walaupun sebenarnya ada rahasia yang tidak mau disebutkan oleh pengurus, tapi biarlah saya sebutkan. Malam ini kita tegur banyak. Ya. Yang dikumpul 25.000, tiket masuk 30.000. Biasa pengurus, luar biasa. Biasa pengurus memang Luar biasa pengurus. Saya terus terang tadi malam saya meraih beberapa pengurus. Saya chat Putri, saya chat Pak Ipa, saya chat Mulyadi. Buka di situ kalau nggak percaya. Saya bilang, bagaimana caranya hitung-hitungannya? Tiketnya 30, uang masuknya 25. Salah. Uang yang dibayar 25, tiket masuknya 30. Bagaimana dengan makannya? Tapi dia bilang, tidak Pak, kita tidak boleh memberatkan peserta. Saya bilang, enggak. Baca chat boleh percaya. Dia bilang tidak. Minta ini saya harus terbuka kepada calon keluarga baru supaya tahu bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tahan. Saya bilang tidak, harus kasih naik 50.000 karena tiket masuk 30, 2 kali makan 10.000, 50.000 semua. Tapi dia bilang tidak Pak, Pak Ipa bilang jangan ya.
biar kita ini yang menanggung bebannya. Jadi organisasi mana yang mau melaksanakan kegiatan dengan rugi yang seperti ini? Tapi sebenarnya berbicara tentang kerenisme, kita tidak berbicara untuk rugi. Kita berbicara hospitality, solidarity, and science. That's right. Kerenisme itu didirikan tahun 2013. Sebenarnya waktu itu 2013 itu nama kerenisme belum kita pakai karena waktu itu kita bergabung dengan ada beberapa orang, saya lupa itu orang dari mana. Belum ada nama waktu itu, akhirnya karena mereka ikut kegiatan kita di Ujung Loy waktu itu, akhirnya kita beri nama Bulu Kuba Berbagi. Walaupun nama kerenisme sudah mulai saya pakai waktu itu untuk kegiatan jual beli online. Kemudian seiring hanya satu kali kegiatan waktu itu, 2 kali kegiatan kalau tidak salah, kita mengganti nama menjadi sosial kerenisme. Saya bilang kita pakai nama sosial kerenisme. Kenapa waktu itu dipakai nama sosial kerenisme? Karena nama kerenisme waktu itu saya bayangkan, mohon maaf ini saya tidak ada maksud untuk ria, hanya sekedar membicarakan kebenaran. Saya tidak akan menutup-nutupi apa yang terjadi. Saya bilang sosial kerenisme yang dipakai karena nama kerenisme ini disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi ibarat partai, kerenisme ini pusatnya, ibarat perusahaan kerenisme ini pusatnya, di bawahnya ada cabang-cabangnya lagi. Dan kita telah beberapa kali mencoba, ada green kerenisme yang bergerak di usaha tanaman-tanaman, kemudian dan lain-lain. Nah, setelah kegiatan di Kampung Nipa itu, Pak Zulkifli Muslimin, sepulang dari kegiatan di Kampung Nipa, beliau berbisik pada saya, sudah saatnya kerenisme dijadikan organisasi. Jadi waktu itu belum ada kepengurusan, tidak ada sama sekali kepengurusan. Kemudian saya bilang begini, saya juga sejak lama sebenarnya ingin sekali menjadikan kerenisme ini sebagai sebuah organisasi, cuma saya tidak pede, takutnya teman-teman tidak sepakat. Pak Sul bilang, justru teman-teman mau sekali jadikan ini kerenisme, tapi teman-teman tidak enak juga. Saya bilang oke, kalau begitu kita jadikan. Maka diadakanlah waktu itu kegiatan pemilihan ketua, pembentukan pengurus di Desa Untomonai waktu itu. Setelah itu disusul dengan pembentukan pengurus di Cendana. Setelah itu disusul lagi dengan, karena kita butuh legalitas, kita mendaftarkan nama kerenisme di Kemenkumham. Biaya untuk mendaftarkan nama saja, nama kerenisme itu, supaya tidak dipakai oleh orang lain, itu 3 juta rupiah. Jadi bayangkan, mahal sekali. Jadi makanya ini kerenisme mahal. Biayanya waktu itu 3 juta rupiah. Dan alhasil, kita tidak jadi mendaftarkan di Kemenkumham. Kita tidak jadi karena mahal sekali. Kita rapatkan kembali, kita waktu itu bilang, ya sudah kita uruskan saja akta notaris, akta pendirian organisasi. Biaya yang diminta waktu itu bukan 3 juta tapi 4 juta. Jadi semakin mahal. Kemudian lobby-lobby Muhammad Rizky Ismail dah hadir juga malam ini. Akhirnya kita dapat yang paling murah untuk akta notaris itu 600.000. Tidak ada waktu itu kas organisasi, baru-baru pembentukan pengurus. Dan alhamdulillah waktu itu kita langsung spontan saja, saya 50.000, saya ini 100 dan seterusnya. Alhamdulillah waktu itu terkumpul lebih dari 600.000 dan kita pakailah untuk mengurus akta notaris. Sekitar selang 1 bulan kemudian, alhamdulillah kerenisme sudah terdaftar dan resmi sah menjadi sebuah organisasi yang resmi. Ya, jadi tidak boleh ada yang menggunakan nama kerenisme, karena itu jika ada yang menggunakan, kita bisa menuntutnya. Ya, seperti itu. Kemudian beberapa bulan kemudian kita bikin lagi, kita mengurus lagi akta notaris CV kerenisme. Jadi kita punya CV yang bergerak di berbagai bidang, namun saat ini belum terlaksana dengan maksimal karena ternyata untuk mengurus CV banyak sekali syarat-syaratnya.
Setelah itu kita buat lagi GIG. GIG itu Garasi Ilmu Kerenisme, taman baca lah istilahnya bahasa ininya, namun kita melalui online. Disitulah saya berkenalan dengan Pak Ashar di GIG itu. Dan alhamdulillah Garasi Ilmu Kerenisme itu telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Telah terdaftar dan kita daftarnya gratis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya juga waktu itu kaget karena ketika pertemuan kegiatan literasi di Bulukumba, waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil Bupati. Tiba-tiba ada salah seorang teman yang bilang, Kerenisme itu sudah terdaftar di Kemendikbud. Saya bilang, tidak, saya tidak pernah daftar. Ternyata ada orang baik yang mendaftarkan Garasi Ilmu Kerenisme di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ke belakang ini alhamdulillah setelah saya waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua, kemudian Pak Zulkifli yang di belakang itu menjadi sekretaris selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun, saya lupa bahkan berapa tahun itu. Kemudian Pak Iba menjabat selama 3 tahun. Dan di Milad tahun lalu di Bara itu terpilihlah Mulyadi dengan pengurangan masa tahanan selama 1 tahun. Ya, 1 tahun waktu itu kita sepakati. Karena menjadi bagian dari Kerenisme itu terus terang bukanlah sesuatu yang mudah. Berat sekali itu menjadi bagian dari Kerenisme. Kita sering dihina-hina, dicaci-caci, dibenci-benci, dimaki-maki, dipuji-puji. Dianggaplah kita sebagai orang. Saya pernah ditanya langsung, siapa orang yang di belakangnya Kerenisme? Saya bilang tidak ada. Perusahaan apa di belakangnya Kerenisme? Saya bilang tidak ada. Kenapa bisa Kerenisme wow banget gitu? Ya gue waktu itu gak bisa ngomong apa-apa. Ya. Selamat datang kepada calon keluarga baru. Kerenisme itu tidaklah sempurna yang kalian pikirkan. No. Pun Kerenisme tidak seburuk yang orang-orang bicarakan. Iya. Menjadi bagian dari Kerenisme itu bahasa kasarnya, kalau saya boleh bilang malam ini, selamat datang di dunia baru. Dunia yang banyak sekali masalahnya. Banyak sekali ya. Contoh yang saya sebutkan tadi itu soal tiket masuk. Masalah. Cuma apa? Jadi di kita itu di Kerenisme memang sering baku bagaimana itu ya? Baku adu argumen. Nanti kalau teman-teman masuk di grup keluarga Kerenisme, jadi di situ ada semua mi. Saya sering marah ke Putri, Putri sering marah ke saya. Saya sering marah ke Dinda, Dinda marah ke saya marah ke Anton, Anton marah ke saya. Ke Pak Iba begitu pun. Ke Mulyadi marah ke saya marah ke Mulyadi. Tapi marahnya kita bukan dalam tendensi egoisme pribadi, tapi kita marah dalam konteks berkerenisme. Saya agak sedikit. Kadang saya lupa bahwa saya didukung di Jenis Ponto karena kebetulan kami bisa bicara waktu. Enggak, maksudnya kita tuh di Kerenisme sering marah gitu. Tapi kita tidak pernah memasukkan marah-marahan itu ke dalam hati kita. Enggak pernah. Malam ini aku marahin Pak Iba misalnya, besoknya aku baikan lagi. Enggak, maksudnya aku marah ke Mulyadi misalnya, Mulyadi marah ke aku. Ya, kita kalau ketemu ya baikan lagi. Jadi kita marahnya tuh tidak dalam konteks bahwa kita marahnya tuh ego, bukan. Tapi kita marah dalam hal konteks berkerenisme. Begitu. Oh, maaf saya banyak bercanda karena saya tahu kita mulai mengantuk malam ini. Dan seperti inilah yang sering saya lakukan ketika saya membawakan seminar-seminar baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.
Saya cuma mau bilang bahwa untuk berkerenisme itu butuh mental yang kuat sekali. Karena ketika kita masuk di kerenisme banyak yang dikorbankan. Waktu, utamanya waktu, perasaan, tenaga, dan biaya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kerenisme itu lahir dari sebenarnya 3 suku kata. Keren, ismi. Kemudian arti berikutnya adalah kerenisme. Waktu itu saya kepikiran, rasisme, fasisme, apalagi tuh, komunisme, terorisme, kerenisme. Jadi yang siap-siap untuk jadi calon pengantin, melakukan bom bunuh diri. tidak. Maksudnya kerenisme itu keren ismi, maksudnya saya ini keren itu saya. Kata keren ini maksudnya ketika kita berani melakukan kebaikan, ketika kita berani untuk berbagi, maka kita keren. Seperti itu maksudnya yang di pikiran kami waktu itu. Kemudian yang kedua, kerenisme itu paham dalam tanda kutip. Jadi paham sama dengan dinamisme. Walaupun kita tidak mensejajarkan itu arti-artian itu sebenarnya itu. Pertanyaan berikutnya, terima kasih tadi pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya apa ada lagi? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Milad kerenisme tadi pertanyaannya apa tadi? Milad keberapa yang dirayakan di? Iya. Milad yang dirayakan itu pertama kali milad ketiga di tempat ini. Dan setelah milad ketiga, alhamdulillah kita rutin melaksanakan kegiatan milad 4, 5, 6, 7 dan insya Allah milad ke-8 ini kita agendakan di Bali. Iya. Pengurus yang tanggung itu nanti. Apa ya namanya itu? Oh iya, ada lagi pertanyaan? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi ditanyakan apa motivasinya orang masuk di kerenisme, itu banyak sekali. Jadi motivasi orang masuk di kerenisme itu banyak sekali. Ada karena ingin berbagi, ada karena hanya ingin ketemu dengan saya misalnya, dan ada karena penasaran, itu kerenisme, bagaimana itu di dalam. Sebelum kita tidak apai, kita setemu kita tadi bahwa kerenisme tidaklah sesempurna yang kita bayangkan, pun tidak seburuk yang orang-orang katakan. Iya, nobody's perfect. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Masih ada atau tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Tunggu, ada yang mau ditanyakan? Coba silakan. Terima kasih banyak. Oh iya. Nah, ketika teman-teman nanti masuk di kerenisme, salah satu tugas yang menurut saya wajib untuk dilakukan, yang pertama, karena kita ini bermainnya di Facebook, di sosial media, utamanya di Facebook. Sampai saat ini alhamdulillah kegiatan sebesar apapun, sebanyak apapun dananya, kita belum pernah membuat proposal. Tidak pernah. Kami beberapa kali ditawari oleh dinas sosial. Dinda, ada ini kegiatan Buddha rumah, bikin proposal. Oh iya siap, tidak dikerja. Kita bangun masjid di Jonjoro, renovasi masjid yang video nanti bisa dilihat. Itu menelan biaya hampir 50 juta, tidak ada proposal. Kemudian di panti asuhan itu sekitar 35 juta, tidak ada proposal. Kenapa tidak ada proposal? Itu banyak yang bertanya juga, kenapa kerenisme tidak kasih masuk proposal? Waktu itu pernah juga kami ditelepon oleh salah seorang petugas di PLN, diminta untuk masukkan proposal di situ. Pak Bupati pun pernah meminta proposal, kita tidak berikan proposal. Ya, kenapa? Karena kerenisme ini kualitasnya high quality. Ngapain kita kasih masuk proposal? Minta di jalan. Apa itu? Enggak. Saya tidak, bukan berarti yang minta jalan enggak. Maksudnya kita ini ada pakem, apa bahasa gampang itu, rule.
rule bahwa kita tidak boleh, bukan tidak boleh sebenarnya, kita tidak usah lah meminta memasukkan uang, memasukkan proposal, tidak usah lah. Kalaupun kita harus turun ke jalan itu hanya untuk bencana-bencana sosial. Jadi kalau kayak pembangunan masjid, alhamdulillah tidak pernah gitu turun. Nah, yang saya mau bilang tadi, kita itu banyak bermain di sosial media, basically di Facebook. So nanti kalau ketika kamu gabung di Kerenisme, you have to share all the posts of in our fan page in Kerenisme. Alright? Itu yang kita lakukan. Kenapa? Sumber donatur kita hanya berasal dari Facebook, hanya berasal dari sosial media. Jadi kalau masuk ini Kerenisme, kemudian tidak mau share postingannya Kerenisme, ngapain lu masuk di Kerenisme? Begitu sih sebenarnya. Karena alhamdulillah kita pernah dapat donasi dari luar negeri. Saya lupa negara apa namanya itu. Australia pernah. Dubai pernah. Kemudian apa lagi? Kacibo pernah, Kacibo. Lambara pernah juga kita dapat. Luar negeri semua itu. Iya. Kenapa orang-orang di Australia berani menyumbangkan donasinya, menitipkan sebagian hartanya di Kerenisme? Karena mereka trust, mereka percaya. Bagaimana caranya? Mereka percaya karena kita berhasil membranding Kerenisme ini sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial. Salah satu cara membranding our organization is always share, and share. Do you understand? Jadi nanti kalau masuk di Kerenisme, yang belum follow fanpage-nya Kerenisme nanti harus di follow, kemudian Instagramnya dan also channel YouTube-nya itu harus di subscribe juga. Karena hopefully several years later, beberapa tahun kemudian mudah-mudahan kita bisa berpenghasilan di beberapa ini. Berikutnya, saya ingat sekali Fadli yang punya toko Amalia komputer. Jadi kalau ada rusak-rusak komputer, tak perintah tempel stiker Kerenisme, bawa ke sana, insya Allah diskon 50%. Iya, sudah dibuktikan. Kalau saya yang bawa ke sana kan insya Allah diskon. Diskon juga tuh, nah itu rahasia ini. Iya, yang jelas ada Kerenismenya. Coba-coba kalau tidak percaya, rusakin dulu laptop tak? Kalau tidak percaya. Fadli waktu itu menelpon. Dia bilang di mana Ki? Saya bilang di Cendana. Bisa ketemu? Saya bilang bisa. Datang di rumah, dia bilang, Kak saya mau gabung di Kerenisme. Saya bilang oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama adalah apa yang saya bisa lakukan untuk Kerenisme? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua juga. Kita masuk di Kerenisme, apa yang bisa kita lakukan untuk Kerenisme? Apa yang bisa kita berikan untuk Kerenisme? Kalau kita sudah lama di Kerenisme, pertanyaannya adalah apa yang telah kita berikan untuk Kerenisme? Ya, basically sebenarnya Kerenisme tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Kerenisme. Remember about it. Iya, jangan berpikir oh iya Kerenisme ini membutuhkan kita. No, basically tidak seperti itu. Kitalah yang membutuhkan Kerenisme, bukan Kerenisme yang membutuhkan kita. So, pertanyaan yang harus selalu kita jaga, kita harus pelihara ini, apa yang bisa saya berikan untuk Kerenisme? Ya, minimal share kegiatan Kerenisme. Dan juga di Kerenisme itu kan kita terdiri dari banyak sekali background pendidikan yang berbeda. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Tentunya ini mereka memiliki keahlian yang berbeda-beda. Dalam pepatah Inggrisnya, silalu tersirapi. Ya. Ada yang ku tahu, kita enggak tahu. Ada yang kita tahu, saya enggak tahu. Silalu tersirapi. Jadi jangan segan-segan untuk berbagi ilmu. Oh saya bisa, misalnya saya bisa hipnosis. Oke, bagaimana kalau kita bikin pelatihan hipnosis? Oh saya bisa servis HP, bagaimana kalau kita bikin pelatihan?
Oh, saya bisa servis komputer, bagaimana kalau kita bikin pelatihan itu? Saya bisa mengedit, ayo kita bikin pelatihan mengedit. Yang seperti itu maksudnya. Tanya diri Rita, potensi apa yang saya miliki yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk kemajuan kerenisme. Iya. Karena bagi saya ini kerenisme itu the last organization. There is no organization more than kerenisme. Tidak ada lagi organisasi lain selain kerenisme. Dan bagi teman-teman yang memiliki organisasi lain, it's okay. Karena kan sudah disampaikan waktu itu ketika di Cendana, tidak ada paksaan dalam berkerenisme. Pak, saya kerja, ada kegiatan kerenisme, tinggalkan pekerjaan, jangan. Jangan sampai pekerjaan mengganggu kerenisme. Tak balik. Nah, jangan sampai pekerjaan mengganggu, jangan sampai kerenisme mengganggu pekerjaan. Tapi kalau ada waktu tak sempat-sempatkan untuk ikut. Yeah, that's the point. Kalau ada waktu tak ikut di kegiatan. Nah, di kerenisme ini kan banyak sekali model-model nih. Ada yang suka bercanda, ada yang suka marah, ada yang suka traktir orang. Banyak sekali karakter yang di kerenisme. Kalaupun nanti kelak ketika gabung ada yang dijengkelin, jengkelnya jangan ke pribadinya, tapi lihat dia sebagai kerenisme. Seperti itu yang saya lakukan ke teman-teman juga, teman-teman lakukan itu ke saya juga. Ketika mereka marah ke saya, mereka tidak marah ke saya pribadi, tidak. Mereka marah ke saya atas nama kerenismenya. Begitupun saya ketika marah ke teman-teman. Yeah. Jadi jangki baper nanti. Jangki selalu baper, sedikit-sedikit baper jangki, tidak boleh. Masalah kita. Disusah itu tak jangki ya. Jadi lebih baik dikasih tahu kami memaki. Makanya saya bilang kerenisme itu tidak sesempurna juga yang kita bayangkan. Banyak sekali persoalan-persoalan. Kita juga kadang bercanda mungkin kelewatan. Saya juga dari tadi bicara mungkin ada yang mengenah ke dada. Saya mohon maaf. Saya tidak berbicara atas nama pribadi, tapi kita ini berbicara atas nama keluarga. Ya, wajarlah kalau kita saling nasihat menasehati. Demikian. Terima kasih banyak karena teman-teman telah bersedia bergabung di kerenisme. I'm proud of you. Saya sangat bangga dengan teman-teman semuanya. Semoga kebersamaan kita di kerenisme hari ini bukanlah yang terakhir, tapi masih ada hari-hari berikutnya di 10, 20, 30 tahun kemudian. Mudah-mudahan juga ada yang nanti ketemu jodohnya di sini. Amin. Seperti yang lalu-lalu. Alhamdulillah banyak nih yang ketemu jodohnya di sini, melahirkan generasi-generasi penerus kerenisme. Kami ini tidak bisa lagi mungkin terlalu aktif berkegiatan kerenisme. Saya pribadi pun mungkin karena sudah terlalu dengan mengelola kekayaan saya di YouTube, jadi tidak terlalu banyak waktu. Maksudnya begini, di pundak teman-teman lah ini calon keluarga baru kerenisme kami titipkan. Maju tidaknya kerenisme 10-20 tahun ke depan tergantung pada teman-teman semuanya. Mau teman-teman ada di Makassar, kuliah di Makassar, ini saya dengar-dengar banyak yang kuliah di Makassar tapi masuk di kerenisme. Tidak jadi masalah, kita tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau di Makassar kuliah, aktif kuliah di Makassar, tetaplah berkerenisme. Apalagi yang di Bulukumba tinggal, tetaplah berkerenisme. Saya pribadi berharap banyak kepada teman-teman yang baru bergabung ini. Saya sangat berharap banyak. Semoga teman-teman mampu membawa kerenisme tidak hanya berumur sampai 10 tahun, tapi bisa berumur 100 tahun lebih, insya Allah. Kami menitipkan kerenisme. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, terima kasih banyak Bapak Imin
yang telah menceritakan dengan sangat panjang lebar asal mula lahirnya organisasi tercinta kita ini. Selanjutnya langsung saja kita lihat video dokumentasi kegiatan Kerenisme. Pemirsa, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Miss Bungaya. Informasi ini kami dapat dari seseorang yang mengirim gambar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, LHR itu pun ini berada di atas ketinggian 1000 mdpl yang membuat udaranya sangat sejuk dan membuat kita itu benar-benar senang, tenang, karena emang di sana tempatnya itu sangatlah menenangkan dan emang nggak ada warga sama sekali di samping LHR ini, Lembah Hijau Rumbia, yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, kita tuh memutar atau mengenang kembali kegiatan-kegiatan dokumentasi di YouTube Kerenisme, kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Dan untuk warga Sulawesi Selatan khususnya bisa subscribe YouTube-nya Kerenisme untuk update-nya. Kita itu emang benar-benar aktif di kegiatan sosial dan insya Allah amanah. Nah, setelah kegiatan kita selesai, kita kembali ke belakang menikmati api unggun karena di sini cuacanya sedikit dingin. Jadi emang benar-benar enak di depan api unggun, apalagi cuacanya emang agak lagi hujan, tapi alhamdulillah sudah reda. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya Allah, Masya Allah, ini tuh kayak sangat indah ya suasana malam di sini guys, di LHR Kabupaten Jeneponto. Ada banyak canda dan tawa dalam grup media sosial kita. Abadilah kebersamaan ini selamanya. Bak pribahasa, nan berseluk urat, nan berjumbai akar, nan berlambai pucuk. Ketika kita seiring sejalan, sekata sehaluan egoisme pun padam dalam arogan. Bersama saling memahami satu dengan yang lain. Eratkan kasih sayang dengan persahabatan. Oke, sekarang teman-teman itu lagi main games putar botol untuk main jujur-jujuran. Oke, let's go, come on.
kita lanjut lagi ngobrol. Karena sekian lama kita baru bersilaturahmi lagi. Ya kalian tahu juga sendiri dalam organisasi pasti kita jarang ketemu kecuali ada Kemon. atau kegiatan. Siapa itu? Yang mana merahnya kah? Topanya? Tunggu dulu, panas dulu. Iya, guys. Oke, mulai dari sekarang 1, 2, 3. Siapa nak kena deh? Main dulu. Iya. Kamu takut sekali tuh. Oke, mulai. Itu apa? Mulyadi. Kak Mulyadi, Pak Ketua memang pertama. Oke, fix. Oh, tunggu, yang bertanya siapa? Yang bertanya Satu orang bertanya. Saya berikan 3 mulu. Yang bertanya. Kasih kenceng kayak Pak. Kasih kencengin. Double pertanyaan ini. Kencang ini. Itu apa itu? Bertanya kok. Cocok nih sabar. Pribadi datang gitu saja. Apa nih? Jujur nah, harus konsisten. Kasih memilih dulu. Iya, Enggak bisa begitu. Tidak ada pilihan. Harus jujur. Saya bertanya, saya tahu mau cerita kalau kena kesebentar. Cuma lemah ya. Kita pribadi tahu bertanya. Ya dong, Berani kesebentar. Apa, Di? Tanya mau ketemu Sampai di mana nih hubungan? Itu motor itu jujur. Itu. Sampai di sini. Apa sini? jelasin. Dari. Baik. Nerekam ki. Center jidoy. Baik. Iya, apa? Itu bagaimana? Dalam hubungan asmara bukan krenisme dan bukan teman. Semarang. Bukan hati. Apa aku bilang? Jujur, konsisten loh. Sampai di mana? Oh, sampai di. Iya, insyaallah sampai di pelaminan nanti. Insyaallah apa dulu nih? Laki-laki, jujur. Jujur. Sampai di pelaminan nanti. Bukan begitu. Kita bertanya. Kita pasang Aja sebentar. Oke, sudah. Iya, sampai. Alhamdulillah. Di saya dah. Jangan mau keputar di saya mau langsung. Ya Allah. WhatsApp. Basabo. Come on. Konsisten. Waduh. Oke, saya lagi bertanya Lagi baik. Oke, pilih. Yang bertanya. Iya, bertanya. Ayo Waduh, gangar. Pertama. Ulang. Langsung bercerita. Tidak adil. Ayo putar Pak Iba, putar. Harus bertanya. Punya dulu kenapa bertambah banyak orang ini? Kali. Oke. Jujur nak, harus jujur nak. Langsung bikin pilih dulu, jujur atau berani dulu. Tidak ada pilihan tadi. Konsisten, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Sini Indah. Oke dulu. Mau jangan. Tanya dulu mau gabung? Ya. Jujur berani. Di sini bilang, Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. Mau tidur dulu. Jadi jangan lupa nonton vlog aku selanjutnya di view pagi hari yang sangat indah di LHR.
Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.